Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang berbahagia, peserta Al-Hasani yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Dan malam hari ini adalah malam pertama untuk acara kita, kelas kita, pembukaan kelas malam. Untuk itu, mari acara kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, tak lupa salawat serta salam juga kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin, Amin. tidak berpanjang kalam tentunya, susunan acara demi acara akan saya bacakan terlebih dahulu agar acara pada malam hari ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Raflis. Dan kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Dr. Murniati Mukhlisin. Ya, nanti akan kami bacakan CV-nya. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan Amir Al-Hasani. Mudah-mudahan beliau segera bergabung karena beliau sedang berada di luar kota. Waalaikumsalam. Berikutnya yang kelima, yaitu sambutan dari guru kita, Ustadz Rizal Al-Hasani, yang insya Allah malam hari ini beliau akan menyampaikan materi yaitu 5 pilar Al-Hasani yang tentunya menjadi bekal pokok, bekal utama bagi kita yang akan mengikuti pembelajaran gramatikal Al-Quran ini. Kemudian yang keenam, tanya jawab khususnya bagi para peserta yang baru. Nanti dipersilahkan untuk menyampaikan keinginan atau pertanyaan dari kegiatan kita pembelajaran yang akan segera kita laksanakan nanti. Kemudian yang ketujuh, doa penutup. Saya kira hanya itu yang perlu saya sampaikan untuk susunan acara pada malam hari ini. Baiklah hadirin, mari kita mulai, kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ali Imran, ayat 102 sampai dengan 109. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk menyimak. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 109. Dan akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Raflis. Kami persilakan Pak Ustadz Raflis. Tafadhol Ustadz. Pak Ustadz Raflis, dipersilakan. Terima kasih Pak Joko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejuk rasanya setelah kita mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan atau telah dibacakan oleh Bapak Raflis. Hadirin, kita berdoa semoga yang membaca ataupun kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut ya Pak, satu paket aja Pak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga. Acara yang ketiga ini akan disampaikan oleh Ibu Rektor, yaitu beliau Rektor dari Tazkiyah, dan beliau saat ini sedang berada di Turki, yaitu Ibu Dr. Murniati Mukhlisin, MACC, CFP. Mohon nanti dibetulkan Ibu kalau mungkin salah. Beliau adalah pendiri motivator Sakinah Finance, Sobat Syariah, konsultan ekonomi dan keuangan syariah, yang trainer BNSP, penyelia halal BNSP, dan beliau adalah Rektor Institut Tazkiyah. Pendidikan beliau S3 Akuntan Syariah dari UI, kemudian dari Universitas of Glasgow, dan lain-lain. Ini banyak sekali tugas beliau. Mohon maaf, mungkin nanti Ibu bisa melengkapinya. Dan untuk menyingkat waktu, sebelumnya saya
sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Murniati Muhlisin. Ibu Murniati Muhlisin, Assalamualaikum. Buka mic-nya Bu Murnia. Bu Ani, mic-nya Bu Ani dibuka. Oh iya. Silakan Pak Joko sapa. Assalamualaikum Ibu Murniati. Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah sehat? Untuk Ya, menyampaikan, alhamdulillah. ya, silakan Ya. Ibu. Ya, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah segenap jamaah Al-Insani, Al-Ihsani, dan yang terutama yang hostnya yang menjadikan acara kita ini berjalan ini atas wasilah dari Ustadz Rizal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan semangat dari Ustadz Qori kita, Masya Allah. Ini apa? Ustadz Raflis ya. Ya. Masya Allah, dan mengingatkan kita tentang ayat yang memang senantiasa dikumandangkan setiap hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini luar biasa ayat ini. Di seluruh dunia ayat ini tadi siang dikumandangkan karena mengajak semua umat Islam, terutama yang laki-laki yang sholat Jumat, untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ketika meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam. Ini luar biasa ajakan untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam tafsir kata-kata bertakwa ini juga disebutkan berulang-ulang, ya, ditafsirkan berulang-ulang, bahkan di surah At-Taghabun di ayat yang 16 juga menjelaskan makna takwa itu seperti apa dan sejauh mana Allah menjelaskan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah sebisanya, semampunya. Ini yang kita harapkan, bertakwa semampunya ini supaya kita bisa terus ikhtiar, karena dalam sehari-hari kita tentunya tidak sama kemampuan kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Tapi alhamdulillah dengan majelis yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal ini luar biasa, kita ingin terus dekat dengan Al-Quran. Dan memang di dalam seperti yang diucapkan oleh Said Qutb, fi zilalil Quran, dalam naungan Quran. Said Qutb menjelaskan fi zilalil Quran itu, dalam naungan Quran itu nikmatan katanya, nikmat. Tapi kita tidak bisa merasakan kenikmatan Al-Quran sampai kita betul-betul menyelaminya. Itulah Al-Quran yang Masya Allah tidak pernah kita bosan, khatam sekali pengen khatam 2 kali, khatam 2 kali pengen khatam 3 kali. Setelah menghafal, setelah kita pahami artinya, kita pengen tahu tafsirnya, tak henti-hentinya. Tentu saja modal dasar dari Al-Quran adalah bahasa Arab. Makanya Ustadz Rizal mengajak kita untuk memahami bahasa Arab, menerjemahkan atau memahami terjemahan Al-Quran dengan cara mengenal bahasa Arab yang sebenarnya diulang-ulang dalam Al-Quran. Yang sebenarnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mudzakir. Sebenarnya mudah Al-Quran itu. Sayangnya tidak kita dekat baik-baik, tidak banyak orang yang ingin selalu dekat Al-Quran sehingga merasa Al-Quran itu sangat jauh dan tidak terlalu aplikatif dalam kehidupan kita. Padahal semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dalam hal ini untuk terus dekat dengan Al-Quran.
Kalau di Tazkiyah, di kampus Tazkiyah, kita mengenalnya dengan program 5T Bapak Ibu sekalian. 5T itu tahsin, tahfiz, tarjamah, tarjim, dan tafsir. Nah, inilah yang kita harapkan Al-Quran ini menjadi salah satu yang kita ini kan yang kita harapkan Al-Quran ini menjadi dekat dengan mahasiswa dan dosen dan karyawan di Tazkiyah. 15 menit sekali kita ulang-ulang terus. Jadi tahsin dalam waktu 15 menit setiap pagi kita ulang, kita betulkan tajwidnya, kita jelaskan. Kemudian tahfiznya bagaimana kita mengulang 3 kali, 2 kali, 1 kali sehingga menjadi hafal. Kemudian tarjimnya, jadi kita membacakan terjemahannya dan juga tarjim, kemudian tahfiz, tarjim dan tafsir. Nah, ini alhamdulillah kita biasa di kampus. Dan juga di Tazkiyah juga ada program yang namanya program Hafiz Trainer, di mana Hafiz Trainer itu 4 tahun targetnya hafal 30 juz dan belajar wirausaha syariah, kewirausahaan syariah. Mahasiswa tinggal 4 tahun dalam asrama untuk mencapai targetnya. Alhamdulillah itu berjalan sudah 3 tahun ini. Program ini terbaru di Tazkiyah dan banyak sekali peminatnya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ingin nanti mengirim anaknya, keponakannya untuk ke kampus Tazkiyah S1 wirausaha, targetnya hafal 30 juz. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita barusan tadi merasakan gempa ya Bapak Ibu ya. Gempa yang mungkin terasa di Banten, kemudian ke Jakarta, kemudian di Bogor. Ustadz Rizal juga mungkin merasakan sedikit ya Pak ya, gempa 6,7 skala Richter, tapi tidak terlalu berdampak insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadikan satu peringatan bagi kita dari COVID, dari Delta, Omikron, gempa, semuanya sebenarnya akan terus Allah uji. Dan ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Allah menjelaskan, Allah menekankan bahwa Allah akan mengirimkan kita ujian-ujian. Ujian-ujian ini yaitu menjadikan kita takut, khauf, ju', lapar, kemudian kehilangan amwal, kehilangan anfusi, kehilangan nyawa, kehilangan makanan. Tapi kata Allah, aku akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Nah, di ayat ini kalau kita perhatikan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar kalau Allah mengirimkan cobaan, karena memang sudah menjadi kekuasaan Allah untuk mendatangkannya, menariknya, menghapuskannya, dan dalam bentuk apapun juga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang Allah berikan kesehatan, termasuk saya dan keluarga, insya Allah kita terus bersyukur. Karena Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan, walaupun pernah mungkin terpapar COVID, tapi insya Allah kita sekarang sudah sembuh, sehat, disehatkan Allah, dan mampu belajar lagi tentang Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ajang silaturahim bagi saya dengan Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus mengkaji Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan untuk terus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan Bunda. Salam apa lagian ya Bu? Rektor. Ya. Lanjut. Terima kasih Ibu Rektor yang telah menyampaikan
beberapa motivasi bagi kita keterkaitan dengan mempelajari Al-Quran ini. Sekali lagi, walaupun jauh, inilah positifnya dari belajar jarak jauh, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa bertemu, bisa belajar. Inilah rumah kita untuk belajar Al-Quran. Berikutnya, untuk acara berikutnya, yaitu acara yang keempat, adalah sambutan dari Amir Saya Al-Hasan, tunjukkan, yaitu saya Bapak tunjukkan ini ya, kota Istanbulnya ya. tadi. Mana coba salah. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Oh, itu Istanbul ya. Itu Bunda lima Istanbul sebentar. Oh ya. Istanbul tuh Bu Murniati ya. Oh, lagi Istanbul ya. Oh iya. Oh, lagi di Istanbul. Oh, Bu Murni. Ya. Iya, sebentar kita lihat. Sore ya. Ada yang mau Oh. disampaikan Ustadz ke Ibu Murni, silakan. Oh, itu di Istanbul di mana tuh Bu Murniati? Lagi di atasnya Masjid Ayub. Oh, Masjid Masjid Ayub. Ayub. Iya. Iya. Kenal dengan Ayub kan? Di sahabat Rasulullah SAW Ya. semua orang ketika kaum muhajirin sampai ke Madinah, kaum Ansor menyilahkan semua kaum muhajirin untuk memilih rumah, memilih istri, memilih unta untuk diambil dan dipakai dan dikawini, dan saat itu Rasulullah SAW menyuruh untanya untuk mencari tempat Rasulullah, dan ketika itu unta itu berhenti di rumahnya Ayub. Ayub Al-Ansori. Nah, Ayub Al-Ansori merupakan rumah yang dipilih oleh unta tadi, sehingga Rasulullah SAW tinggal di sana sebelum kemudian membangun Masjid Nabawi yang kita kenal dengan rumahnya Rasulullah SAW. Nah, Ayub Al-Ansori ini ikut berperang melawan sampai ke Konstantinopel, sampai ke daerah Turki, kemudian meninggal dunia di sini, dan masjidnya makamnya tadi ada di dalam masjid, sebelahnya masjid, kemudian di atasnya ada pemandangan kota Istanbul. Ya, demikian. Enak ya budaya terapelnya ya, terapel region ya. Alhamdulillah. Ya. Salam Doakan Bapak. semuanya kita sampai. Salam Pak Lekian ya Bu. Insyaallah. Pak Lekiannya mana Bu? Insyaallah. Pak Lekiannya mana? Ini Pak. Ya ini. Bapaknya mana nih? Ya lagi di rombongan. Oke. Oh, ini dalam rangka apa nih, Bu? Insyaallah jumpa lagi. Dalam rangka apa ini, Bu? Ini dalam rangka sama ada rombongan, dan sebenarnya ada juga 1-2 hal yang mau diselesaikan di sini. Okay. Demikian Pak, terima kasih. Selamat jalan Bu ya. Mudah-mudahan selamat Mama dan Ya, jumpa lagi kita kasih. satu mobil. Ya. Oke, silakan Pak Joko. Ya, Amanillah Bu. Saya izin ya. Ya, silakan Bu ya. Makasih banyak Bu. Karena ini baterainya slow, nanti saya gabung insyaallah. Makasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Murniati, Rektor Tazkiyah. Berikutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu sambutan dari Amir Al-Hasani, yaitu Bapak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Ya, Pak Herman, mohon mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan keterkaitan dengan keberadaan Al-Hasani ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Yang kami hormati Pak Ustadz Rizal Al-Hasani, Ibu Dr. Murniati Mukhlisin ya, yang di Turki. Kalau saya di Rana Minang Bu, ternyata teknologi yang kita pakai ini mendekatkan kita semua. Iya, betul. Ada di Eropa, ada di Sumatera ya, di Sumatera ini. Alhamdulillah kita berada pada kondisi yang terbatas ya, untuk melakukan pengajian tatap muka
dengan adanya teknologi Zoom ini, kita bisa dekat dengan Ustadz yang akan membimbing kita dalam belajar bagaimana kita mengetahui gramatikal Al-Quran dari mulai dasar gitu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu yang hadir yang akan mengikuti nanti ada keraguan, karena hampir semua peserta yang saya ketahui adalah orang yang awam dengan Al-Quran. Artinya tidak berkecimpung di dunia pendidikan yang membahas Al-Quran dari awal ya. Kita pada umumnya sudah berusia lanjut, tetapi dengan belajar nanti, insya Allah dimanapun kita berada kita bisa mengikuti. Tidak usah ragu-ragu. Yang penting kita selalu istiqomah untuk mengikuti belajar dan belajar lagi mengenai Al-Quran. Semoga dengan teknologi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti enjoy dan terbiasa menggunakan Zoom, tentunya dengan terminal atau gadget, mungkin bisa dari HP, bisa juga dari laptop ya. Kalau saya sekarang menggunakan HP karena ada perjalanan keluarga juga di Ranah Minang. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat belajar, selamat menyelami atau mendalami Al-Quran ini dengan hikmat ya. Mungkin nanti bisa juga ketemu sama kami. Kami akan mendampingi Ustadz yang akan membimbing Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti belajar malam kalau nggak salah. Saya ikut mendampingi Ustadz Rizal nanti mungkin mengawasi ketika ada PR atau ada tugas ketika belajar. Mungkin itu Bapak Ibu-ibu, terima kasih banyak. Semoga kita tetap bersama Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tanya Amir, di mana Bu si Amir sekarang, Amir? Di rumah saya di depan SMA 3. Oh, saya pikir di hotel tadi. Ya dindingnya gini hotel. Bukan. Ini di ruang tamunya, Ustaz. Di ruang tamu saya bersihkan. Tamunya kayak hotel ya. Sama siapa sekarang sih itu? Sendirian? Sendiri, Ustaz. Sendiri. Oh iya. Mudah-mudahan kapan balik ke Jakarta, Amir? Insya Allah mungkin hari Selasa mungkin. Iya. Teman-teman udah pada mana Amir Hasani ini katanya. Bisa tiap pagi jumpa, sekarang nggak jumpa lagi kan? Katanya kembali Mira. Ya. Oke ya. Ya. Gimana Ustaz? Ya, segera aja kembali ke Jakarta karena banyak nanya. Amir ya insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Ya ayam kilain dua orang kan. Sampai balik minta KPR rasanya Mir. Ya ini sudah rumahnya sudah mulai bisa memboyong. Ya Ustaz, kemarin orang Taspen ke sini Ustaz, Taspen ke sini kemarin. Siapa? Nggak tahu, saya dia kenal sama Ustaz katanya, mungkin orang sekretariat yang dari rumah itu Ustaz, itu bosnya katanya. Dari Padang apa Jakarta? Padang. Untuk apa urusannya sana? Saya nggak nanya nama, kemarin ada 3 orang cewek gitu. Oh. Dia survei gitu. Ada, saya bilang tuh bos kepala Taspen Padang atau di bawahnya gitu. Di bawahnya katanya, mungkin manajer kali ya. Ustaz. Dia tahu saya. Dia kenal sama Ustaz. Saya bilang Ustaz Rizal, Pak Rizal sekarang jadi Ustaz bilang gitu. Alhamdulillah. Mungkin tolong nanti Ustaz, mungkin ada yang kenal di situ, siapa yang survei. Dia kenal banget itu 3 orang itu ngomong. Salah satunya kenalkan Pak Herman Ustaz. Enggak, yang begitulah. Jadi tadi udah kenal kemarin, udah kenal. Oke. Jadi Bu Ustaz, jadi saya sampaikan bahwa Ustaz dia tahu juga katanya, benar-benar Pak. Iya. Ya, saya ikut belajar sama beliau sebelum itu. Oke. Gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Kita lanjut ya. Oke, lanjut Ustaz. Terima kasih Pak Joko, ini banyak ininya ya, tambahannya Pak Joko ya. Maaf ya Pak Joko. Ya, sekian Pak Joko. Lanjut Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Herman yang telah menyampaikan informasi keterkaitan dengan Hasani, dan sedikit saya tambahkan Bapak Ibu bahwa kita
Al-Hasani mempunyai 2 kelas, kelas pagi dan kelas malam. Sama-sama dimulai pukul 8 pagi dan 8 malam. Dan untuk tiap pagi kita ada taklim subuh yaitu pukul 5.30 sampai dengan pukul 7. Silakan Bapak Ibu jika ada waktu luang silakan bergabung untuk keterkaitan dengan kegiatan pagi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Acara yang keempat berikutnya sampailah acara puncak dari kegiatan ini yaitu sambutan dari guru kita Ustadz Rizal Al-Hasani. Dan beliau dalam kesempatan ini akan menyampaikan atau menguraikan materi 5 pilar. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Ustadz Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joko dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom Al-Hasani. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat dan senang selalu berjumpa bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. Oke. Silakan Kita potong dua dulu rekamannya ya. Kita tutup dulu satu ini.